مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'iznihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi lahum minallahi fadlan kabira ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Furkan Salawe yang telah melantunkan ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengambil kebaikan dari lantunan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan acara pengajian ini berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia oleh selaku Ketua Panitia Kak Wawan Ridwan SEMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate atau yang mewakili, yang terhormat Habib Abdul Rahman bin Kamil As-Sagaf, yang terhormat Bapak Forkominda Kota Ternate, yang terhormat Lurah Gamalama Kota Ternate, yang terhormat Ketua PPI Kota Ternate, yang terhormat Bapak Ibu sekalian dan para tamu undangan yang berbahagia.
sebelum saya melaporkan laporan panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, saya mengajak hadirin untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kenikmatan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di tempat ini. Salawat dan salam juga mari kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku Ketua Panitia Acara Maulid Nabi Muhammad mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Saudara dan tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras merancang, mempersiapkan dan melaksanakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga acara ini, perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses dan tentunya mendatangkan berkat bagi kita semua. Amin. Mewakili panitia, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad ini terdapat kekurangan atau hal yang kekurangan berkenan di hati para tamu undangan. Kemudian sumber dana yang kami dapatkan sehingga kami melaksanakan Maulid Nabi Muhammad ini adalah penjualan bazar dan sumbangan dari senior-senior kami dari berbagai daerah. Dana yang kita dapatkan sebanyak Rp15.650.000. Demikian laporan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan-sambutan yang akan diawali dengan sambutan dari Ketua Pengurus Paskibraka Indonesia Kota Ternate, yakni Katoni Ponto SSOS MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Ternate atau yang mewakili, yang kami hormati Forkopimda Kota Ternate, yang kami hormati dan kami banggakan dan kami cintai Habib Abdurrahman bin Kamil Asghaf. Terima kasih Bib sudah hadir pada malam ini. Yang kami hormati Camat Kota Ternate yang mewakili, yang kami hormati Lurah Gamalama, yang kami hormati para imam masjid, para ketua pemuda, orang tua dari Purna Paskibraka Kota Ternate, MPO pengurus kota PPI Kota Ternate, dan yang paling saya banggakan adik-adik Paskibraka Kota Ternate. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia serta kesempatan kepada kita untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa pula salawat selalu terus curahkan untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke alam yang terang benderang. Semoga syafaatnya
mengalir bagi kita di hari akhir kelak. Amin, amin ya rabbil alamin. Undangan sekalian yang kami hormati, pada awal kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah berusaha sehingga terselenggaranya peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW 1446 Hijriah ini. Tanpa adanya kerja keras kalian dari panitia dan dukungan saudara-saudara sekalian, acara ini mungkin tidak bisa terlaksana. Dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik. Perlu saya sampaikan pula bahwa terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan sebagian sedekahnya sehingga terselenggara acara tersebut. Tujuan penyelenggaraan acara Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah untuk mempererat silaturahmi sekaligus menjadi sarana menimba ilmu dengan adanya kegiatan kajian dari penceramah. Kami mewakili panitia dan penyelenggaraan memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam mengadakan acara pengiratan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mari kita sukseskan acara Maulid Nabi ini. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak acara inti, marilah kita mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Wali Kota Ternate yang kini diwakili oleh Dr. Andus Suaib Haji Sabatun selaku staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dandim Ternate atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres Ternate atau yang mewakili, yang saya hormati dan Lanal Ternate atau yang mewakili, yang saya muliakan Habib Abdurrahman bin Kamil Asagaf, yang saya banggakan pengurus kota Purna Paskibraka Indonesia Ternate, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati. Perlu saya sampaikan permohonan maaf Bapak Wali Kota Ternate, sedianya beliau hadir di tempat ini, namun karena acara yang sama, perayaan Maulid juga dilaksanakan di Karaton Sultan Ternate, maka saya ditunjuk mewakili beliau di tempat ini. Untuk itu, saya akan membaca sambutan Wali Kota Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita diperkenankan hadir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh pengurus Kota Purna Paskibraka Indonesia Ternate. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat,
dan para pengikutnya sehingga akhir zaman. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat dan pertolongannya di hari akhir kelak. Hadirin dan jemaah yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar seremonial, tetapi juga momen penting untuk mengingat dan merenungkan perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam yang rahmatul lil alamin. Kehidupan beliau adalah teladan yang harus kita implementasikan dalam setiap aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Di tengah berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat kita, mari kita jadikan Maulid ini sebagai momentum untuk memperkuat tali silaturahmi, mempererat persatuan, dan saling bahu-membahu dalam membangun kota Ternate yang kita cintai ini. Mari kita warisi semangat juang Rasulullah SAW dengan terus memperbaiki diri, keluarga, dan lingkungan di sekitar kita. Hadirin dan jemaah yang berbahagia, saya sangat mengapresiasi inisiatif Purna Paskibraka Kota Ternate dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Sebagai generasi muda yang telah terbukti memiliki semangat kepemimpinan dan patriotisme, Purna Paskibraka berperan penting dalam melanjutkan nilai-nilai kebijakan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah contoh nyata bahwa pemuda-pemudi kita tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai spiritual dan agama. Sebagai wali kota Ternate, saya mengajak kita semua untuk menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam menjalankan peran kita masing-masing. Mari kita ciptakan kota Ternate yang damai, harmonis, dan maju dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal yang kita miliki. Mari kita jadikan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dalam setiap tindakan kita, baik dalam menjalankan tanggung jawab sosial maupun dalam membangun kota Ternate yang kita cintai ini. Sebagai generasi muda, kita harus terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan, menjaga kebersamaan, serta terus menebar manfaat bagi sesama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, Wali Kota Ternate, Dr. Muhammad Tauhid Sulaiman, MSI. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu ceramah hikmah Maulid Nabi dengan tema meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun karakter pemimpin yang berakhlak religius oleh Habib Abdurrahman bin Kamil As-Segaf. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati
Ketua PPI Indonesia Bapak Tony di Kota Ternate, yang saya muliakan, saya hormati yang mewakili Bapak Wali Kota dari pemerintahan, staf jajaran, adik-adik Paskibraka Kota Ternate, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya membahas keluar dari tema, karena tema akhlak ini hampir setiap acara maulid sudah berapa tempat itu temanya tentang akhlak. Jadi saya mungkin ingin menyampaikan tentang sejarah Paskibraka. Mungkin kalau bapak-bapak sudah mengetahui, tapi ini untuk adik-adik agar bisa mengenal sejarah awal berdirinya Paskibraka. Yang pertama, para ulama sebelum kemerdekaan mereka juga turut berjuang di dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Dan seluruh ulama diajarkan di dalam agama Islam sebagai agama yang disebut rahmatan lil alamin, tentu memerdekakan suatu bangsa dari penjajahan itu adalah salah satu tujuan di dalam agama Islam. Maka kita sering mendengar ada ungkapan hubul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Ada tokoh di Indonesia Timur yang sudah tidak asing di telinga kita, Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri pondok pesantren ataupun madrasah Al-Khairat, yang sekarang sudah 1000 lebih cabang sekolah, mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai universitas. Dan beliau diakui di negara Indonesia sebagai salah satu pahlawan, khususnya di bidang pendidikan Islam. Di waktu proklamasi kemerdekaan, beliau menggubah syair tentang bendera merah putih. Yang sangat terkenal dalam syair tersebut, beliau mengatakan kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u wal hamra'u. Al-hamra'u wal bayda'u, mohon maaf. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzina al-hamra'u wal bayda'u. Yang artinya setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Ini syair dari guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Memang secara historis, kalau kita kembali membaca sejarah awal bendera pusaka, itu tertulis yang pertama kali dibuat oleh istrinya Soekarno, Presiden Soekarno, Fatmawati. Beliau menjahit bendera tersebut. Kemudian waktu 2 hari saat Fatmawati sedang hamil tua, jadi menjahit itu kurang lebih selama 2 hari. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati berkibar saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Penggangsaan Timur. Sementara warna merah putih yang kita ketahui, merah artinya berani, putih artinya suci. Itu secara simbolik. Ini digagas oleh beberapa tokoh
Di sini ada namanya Mas Mansur, PA Surjadiningrat, dan Prof. Dr. Supomo. Warna merah dimaknai sebagai berani dan putih berarti suci. Jadi ini dari gagasan beliau-beliau. Itu yang termuat di dalam sejarah. Akan tetapi ada sejarah lainnya juga yang perlu untuk kita ketahui. Pada tahun 1937 Masehi ada Mu'tamar Nahdlatul Ulama di masa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kalau tidak salah waktu itu di Surabaya. Kiai Hashim Asy'ari memiliki hubungan yang dekat dengan Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Bahkan guru tua itu pernah menginap di rumah Kiai Hashim Asy'ari yang ada di Jombang, Jawa Timur. Guru tua mengusulkan agar bendera merah putih ini, bendera Republik Indonesia itu berwarna merah dan putih, yang nantinya Kiai Hashim Asy'ari menyampaikan kepada Insinyur Soekarno. Walaupun sejarah ini ada yang menganalisa bahwa guru tua tidak termasuk sebagai orang yang punya andil di dalam menggagas bendera merah dan putih, dengan alasan syair yang dibuat oleh guru tua yang tadi saya sebutkan itu dibuat setelah kemerdekaan. Itu pendapat ya. Kalau sejarah sifatnya spekulasi, butuh penelitian khusus. Padahal di sejarah ini tidak ada kaitan dengan syair. Syair merah putih itu hal yang berbeda dengan saran atau ide dari guru tua kepada Kiai Hashim Asy'ari, dan tahunnya sangat jauh. Mu'tamar itu tahun 1937 Masehi. Sedangkan kemerdekaan tahun 1945. Jadi kalau kita analisa, gagasan ini lebih dulu digagas, baru setelah itu proklamasi tahun 1945 17 Agustus digunakan bendera merah putih sebagai simbol resmi negara Republik Indonesia. Jadi ini perlu kajian khusus, khususnya kalangan intelektual, untuk mengkaji sejarah tersebut. Di Maluku Utara juga ada sejarah yang terkait tentang bendera merah putih. Di antaranya ada satu tokoh yang sudah diangkat mungkin saat ini jadi pahlawan nasional ya. Namanya Haji Salahuddin bin Talabuddin ya. Salahuddin bin Talabuddin yang ada di Patani. Yang dimana tercatat di dalam beberapa referensi buku sejarah, beliau mengibarkan bendera merah putih di wilayah Ngolopopo. Ini saya catat karena istilah-istilahnya sulit dihafal. Ngolopopo ya. Pada tahun 1941 Masehi, beliau mengibarkan bendera merah putih di wilayah tersebut, yaitu di Patani di Halmahera Tengah. Sebab itulah beliau dimasukkan penjara oleh Belanda. Dan puncaknya tahun 1948 Masehi, setelah beliau dipenjara di beberapa tempat, termasuk Nusa Kambangan juga. Dan pada akhirnya dieksekusi mati di Skep pada tahun 1948 Masehi. Makanya ada sampai saat ini kalau di Skep itu disebut Kelurahan Salahuddin. Itu nama beliau sebagai pahlawan Republik Indonesia. Dan yang perlu kita ketahui juga, pendiri awal ya Paskibraka ini secara nasional ya. Kalau tadi ngobrol sama dengan Pak Tony, kalau di Ternate ini khususnya itu namanya siapa? Pak Farid ya. Asagaf. Itu yang pertama itu. Untuk di apa? Di pusat ya. Paskibraka. Tapi kalau dalam cakupan nasional
Orang pertama yang mendirikan Paskibraka itu bernama Said Hussein Mutahhar dari Baalwi, ya. Saya ngobrol dengan Al-Habib Bagir Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim bahwa marganya itu menurut Habib Bagir bukan Mutahhar tapi marganya bin Syekh Abu Bakar. Ya sejarah ya, biasa ada khilaf kayak fikih lah, ada ikhtilaf ulama. Sejarah juga kadang-kadang begitu, ada ikhtilaf. Jadi Said Hussein Mutahhar ini adalah pendiri pasukan pengibar bendera pusaka pertama kali yang disingkat Paskibraka. Dan beliau juga dikenal sebagai pengarang lagu 17 Agustus yang kita hafal di sekolah-sekolah dulu. 17 Agustus 45, Hari Merdeka. Dan beliau juga penggagas Pramuka. Pramuka itu penggagasnya diantaranya beliau, tokoh pandu serta birokrat dan diplomat. Namanya Said Hussein Mutahhar. Nah, ini sekilas tentang sejarah Paskibraka. Apa hubungan bendera merah putih dengan sekarang kita kaitkan karena Maulid? Ya, sejarah ini kita kaitkan dengan manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada juga bendera-bendera. Di sini saya kumpulkan beberapa riwayat, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Al-Mizi. Al-Mizi meriwayatkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf dari sahabat Jabir mengatakan annahu kana liwa'uhu yauma dakhala Makkah abyad. Nabi ketika masuk ke kota Makkah, yaitu tahun 8 Hijriah, di saat peristiwa Fathul Makkah, bendera yang dibawa atau panji yang dibawa itu berwarna putih. Berwarna putih. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah dalam sunannya dari sahabat bernama Samak yang meriwayatkan namanya Samak dari seseorang dari kaumnya menyatakan bahwa saya melihat bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam safra berwarna kuning. Ra'aitu rayata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam safra. Dalam riwayat yang lainnya dari Imam Tirmidzi di dalam Jami' dan atau sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Ibnu Abbas mengatakan kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan panjinya berwarna putih. Bahkan nama bendera Nabi itu diberikan nama. Namanya adalah Al-Uqab. Al-Uqab itu adalah nama bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad maktubun fihi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rawahu Abu Syekh. Adalah bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam berwarna hitam dan panji beliau berwarna putih. Tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada istilah al-liwa, ada juga istilah ar-rayah. Ini secara bahasa beda dalam bahasa Arab. Kalau al-liwa itu adalah sesuatu kain yang diikat dan dibelitkan di ujung tombak. Jadi bendera kecil yang diikat di tombak itu disebut dengan al-liwa dan biasa digunakan ketika jihad fisabilillah. Adapun bendera hitam roya atau disebut dengan ar-roya
Itu adalah kain yang diikatkan di ujung tombak saat perang maupun diikat di ujung tiang di luar perang. Jadi kalau liwa khusus lagi keadaan perang, jihad fisabilillah. Kalau roya ada kalanya digunakan di saat jihad dan di luar peperangan. Mereka kibarkan bendera tersebut. Ini konteksnya di zaman Rasul SAW, memang kondisi dalam keadaan berperang waktu itu. Kondisinya di zaman itu seperti itu. Bahkan kami temukan riwayat disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah dalam kitab Fathul Bari. Di situ Ibnu Hajar mengatakan bahwa Nabi memiliki bendera berwarna putih dan juga bendera berwarna merah, sehingga kalau digabung jadinya merah putih. Itu disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun bendera hitam yang juga ada oknum yang mengatasnamakan Islam seperti ISIS misalnya, itu kan menggunakan bendera hitam. Ini oknum, bisa juga buatan musuh. Itu tidak mewakili bendera Nabi Muhammad SAW. Jadi bendera hitam kemudian simbol yang ada di ISIS itu ulama berbeda pendapat bahwa bukan seperti itu bendera Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dalam riwayat warna hitam itu sebab benangnya itu warna hitam, tapi bukan hitam pekat secara utuh. Ada pendapat demikian. Karena bendera yang ada di masa Nabi Muhammad SAW biasanya dibuat dari namirah. Namirah itu artinya wol. Nah, benang wol ini yang biasa dipakai oleh orang Arab, yang mana kain tersebut menggunakan benang hitam dan putih. Jadi ketika ada riwayat bendera itu warna hitam, itu yang dominan adalah benangnya yang berwarna hitam. Ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwaz. Di masa Rasulullah SAW, periode beliau setelah wafat diteruskan oleh para penerus beliau yang kita kenal Al-Khulafa'ur Rasyidun. Mulai dari zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu dari tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun, Sayyidina Umar memimpin selama 10 tahun, Sayyidina Utsman memimpin selama 14 tahun, dan Sayyidina Ali memimpin selama 3 tahun 6 bulan, dan 6 bulan dipimpin oleh Imam Hasan bin Ali. Jadi genap 30 tahun. Sebagaimana sabda Nabi, al-khilafatu ba'di 30 sana. Khilafah setelahku 30 tahun. Dari tahun 41 Hijriah, jadi kalau masa Khulafaur Rasyidun benderanya sama seperti bendera Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perbedaan. Tapi ketika perubahan pemerintahan yang awalnya sistemnya al-khilafah, ulama sejarah mengatakan ketika berpindah ke sistem pemerintahan Daulah Umayyah mulai tahun 40 Hijriah sampai 132 Hijriah kurang lebih 40 sampai 132 Hijriah, sistemnya berubah menjadi monarki. Sehingga dalam bahasa hadis Nabi sebut bukan khilafat tapi mulkun, kerajaan. Maka di masa itulah bendera berubah. Yang sebelumnya di masa Nabi itu ada perubahan di masa Daulah Umayyah. Kami buat riset, cari tahu bendera yang ada di masa Daulah Umayyah itu benderanya hanya warna putih. Satu warna itu. Itu simbol pemerintahan Daulah Umayyah. Kemudian setelah tahun 132 Hijriah beralih ke Daulah Abbasiyah. Dari 132 sampai abad 6 Hijriah. Ada sejarawan menyatakan 656 Hijriah. Di masa invasi bangsa Mongol, nah itu runtuh Daulah Abbasiyah. Walaupun ada tersisa sedikit kekuasaan, tapi secara umum masa tersebut menandakan keruntuhan Daulah Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Benderanya berubah juga. Yang sebelumnya berwarna putih Daulah Umayyah
ketika pindah ke Daulah Abbasiyah warnanya menjadi hitam, bendera hitam. Kemudian di masa Daulah Abbasiyah ada anak seorang khalifah, Harun ar-Rasyid, memiliki anak namanya Al-Ma'mun namanya Al-Ma'mun. Dirubah bendera menjadi warna hijau. Jadi benderanya berubah menjadi warna hijau. Kemudian di Mesir ada Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah itu benderanya berwarna putih. Dan akhir khilafah Islamiyah yang kita ketahui yang ada di Turki ya, Daulah Utsmaniyah. Nah, itu benderanya merah putih juga. Berwarna merah dan putih. Nah, ini terkait sejarah Islam, bagaimana sejarah bendera itu dari masa ke masa berubah-ubah. Jadi bendera merah putih Republik Indonesia ini punya titik kesamaan dengan bendera, pertama riwayat Ibnu Hajar, bendera Nabi Muhammad SAW berwarna merah dan putih. Kemudian memiliki titik kesamaan dengan bendera Daulah Utsmaniyah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Kesultanan Ternate punya hubungan erat dengan Daulah Utsmaniyah. Salah satu penelitian akhir mengatakan bahwa mahkota yang tumbuh rambut itu hanya dimiliki oleh Kesultanan Ternate dan dimiliki oleh Daulah Utsmaniyah. Di tempat lain tidak ada. Itu penelitian terakhir terkait titik kesamaan antara Kesultanan Ternate dengan Daulah Utsmaniyah. Nah, ini sifatnya masih riset, masih bisa dibantah ya, namanya juga sejarah. Penelitian orang masing-masing sesuai kapasitas dan kemampuan. Tapi dalam beberapa riset ada pernyataan demikian. Ada riwayat yang menarik dalam peristiwa Perang Khaybar. Jadi Perang Khaybar ini terjadi tahun 7 Hijriah. Kaitannya dengan bendera juga ya. Rasulullah SAW pernah mengatakan la'u'tiyanna royata godan. Saya akan berikan bendera ini besok hari. Rojula, kepada seorang laki-laki. Yaftahullah ala yadayhi, dengan sebabnya Allah memenangkan umat Islam. Yuhibbullaha wa rasulah, orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Jadi ini satu penghormatan luar biasa. Nabi menyatakan sosok orang yang menerima bendera ini besok hari pada masa Nabi itu sebagai simbol pemimpin yang ditugaskan memimpin pasukan untuk berjihad. Biasanya Nabi serahkan bendera namanya ar-royah. Tapi yang luar biasa, Nabi tegaskan bahwa besok saya akan berikan bendera ini kepada figur seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasul, dan Allah dan Rasul juga mencintainya. Ini satu gelar menjadi idaman semua kaum muslimin, terutama sahabat dan ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena yang Nabi sampaikan tentu tidak berdasarkan pribadi beliau. Yang beliau ucapkan itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kami baca di dalam kitab sejarah setelah Nabi menyampaikan sabdanya itu, memberikan bendera kepada orang yang dicintai Allah dan Rasul, itu sahabat yang hadir waktu itu mereka pulang ke rumah di waktu malam semuanya tidak bisa tidur. Kenapa? Karena mereka berharap besok hari yang menerima bendera itu mereka. Setiap dari mereka berharap demikian. Karena ini satu gelar penghormatan yang luar biasa. Bahkan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, saya lebih senang diberikan bendera di Perang Khaybar dibanding menjabat sebagai khalifah. Itu pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi mereka semuanya tidak bisa tidur, berharap mudah-mudahan besok yang terima saya. Semuanya begitu. Tiba hari esok, semua sahabat berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari. Beliau ada mencari orang nih.
untuk memberikan bendera. Waktu itu semua yang hadir berharap tuh, ya, meninggikan badan mereka agar berharap dipilih oleh Nabi. Semuanya ingin menunjukkan dirinya, bahkan ada yang berjinggak dengan kakinya itu agar Nabi memilih dia. Ternyata Nabi mengatakan, Nabi dalam keadaan seperti mencari seseorang. Aina Ali, kata Nabi. Di mana Ali? Kata Rasulullah SAW. Yaitu yang dimaksud Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sahabat mengatakan, wahai Rasul, Sayyidina Ali sedang sakit mata, jadi tidak bisa hadir. Maka Nabi katakan, kalau begitu kalian pergi ke rumahnya, panggil dia. Katakan kepadanya, saya ingin bertemu dengannya, karena ada hal yang sangat penting. Maka beberapa sahabat mendatangi rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mengabarkan kepada Sayyidina Ali bahwa Nabi ingin bertemu dengannya. Dan Nabi memanggil, ada hal yang sangat penting yang harus beliau datang menemui Nabi. Maka Sayyidina Ali pun datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat matanya yang sakit. Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu? Dijawab, ala sabilil hikayah, saya punya mata sakit wahai Rasul. Kemudian Nabi perintahkan untuk mendekat kepada Nabi. Kemudian Nabi meludah di kedua matanya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika diludah oleh Nabi, saat itu mata beliau sembuh dari sakit mata. Bahkan Imam Ali mengatakan, mata saya lebih sehat dan lebih tajam penglihatannya setelah diludah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riquhu syifa. Liurnya Nabi obat. Kalau liurnya kita penyakit. Perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi serahkan bendera tersebut. Maka semua sahabat punya harapan tadi sirna. Ternyata bendera itu Nabi serahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan Imam Ali memimpin pasukan di perang Khaybar dan berhasil memenangkan peperangan tersebut. Nah, ini simbolik yang Nabi berikan kepada Imam Ali dengan bendera tersebut sebagai pemimpin perang. Sama halnya di Ghazwatul Mu'tah, perang Mu'tah. Nabi katakan sebelum mereka berangkat ke wilayah, masuk wilayah Urdun, ya, perang Mu'tah itu. Nabi katakan, yang memimpin pasukan ini bendera diserahkan kepada siapa? Diserahkan kepada sahabat bernama Zaid ibn Harithah. Kemudian Nabi sudah memberikan pesan, kalau Zaid meninggal dunia, nanti bendera ini diserahkan kepada Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib, saudara kandung Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ja'far meninggal, bendera ini diserahkan kepada sahabat bernama Abdullah bin Rawaha, salah satu sahabat asli Madinah, kota Madinatul Munawwarah. Padahal peristiwa ini belum terjadi, peperangan juga belum berlangsung, mereka masih di Madinah. Tapi Nabi sudah diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa dalam peperangan ini pimpinan mereka akan wafat. Yang memegang bendera awal yaitu Zaid bin Harithah. Ini anak angkatnya Nabi. Dulu disebut Zaid bin Muhammad, saking dekatnya dengan Rasul SAW. Tapi setelah itu dirubah menjadi Zaid bin Harithah, karena ayah kandungnya namanya Harithah. Nabi mengadopsi beliau. Kalau Zaid meninggal, diserahkan kepada Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far meninggal, bendera itu diserahkan kepada Abdullah bin Rawaha. Itu pesan Nabi. Ternyata ketika terjadi peperangan tersebut, benar apa yang disampaikan oleh Nabi, Zaid bin Harithah terbunuh. Kemudian bendera itu diambil oleh Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far juga akhirnya tangannya terpotong. Waktu megang bendera, tangannya terpotong, putus. Jatuh itu bendera, yang beliau pikirkan adalah bendera Nabi Muhammad SAW. Diselamatkan itu bendera, tangan kirinya dipotong juga, terputus. Akhirnya dengan kedua lengannya beliau memegang itu bendera. Sampai akhirnya beliau dalam keadaan sekarat. Yang dahsyatnya beliau dalam keadaan berpuasa.
sedang puasa waktu berperang jihad fisabilillah. Dan Ibnu Umar mengatakan, kami menghitung luka yang ada di tubuh beliau itu ada tis'una ta'natan, ada 90 tusukan, baik itu tombak, pedang dan senjata tajam lainnya, seluruhnya berada di bagian depan, tidak ada satupun luka yang ada di bagian belakang. Artinya beliau tidak mundur, beliau maju ke depan. Meninggal Sayyidina Ja'far, bendera itu dilanjutkan atau diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ternyata Abdullah bin Rawaha juga meninggal dunia pada waktu itu, syahid fisabilillah, dan akhirnya bendera itu diambil oleh Sayyidina Khalid ibn al-Walid dan mampu menyelamatkan pasukan kaum muslimin pada waktu itu. Nah, ini kaitannya dengan bendera. Jadi sejarah ini kita bisa lihat bagaimana sahabat sangat menghormati bendera. Bukan karena benderanya, tapi bendera ini sebagai simbol. Yang mereka hormati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita menghormati bendera merah putih. Orang yang pemahamannya sempit mengatakan jangan hormati bendera, itu hanya kain, itu hanya tiang. Yang kita hormati bukan kainnya, yang kita hormati bukan warnanya, tapi kita hormati adalah simbol dari bendera itu, adanya perjuangan para pahlawan terdahulu, adanya pengorbanan. Itu yang menjadi penghormatan kita kepada bendera merah putih. Nah, ini sejarah di dalam tarikh Islam. Bahkan kalau kita bahas lebih jauh lagi, nanti di hari kiamat, ini semua kita akan hadir di situ. Gak ada yang absen. Di padang mahsyar, kita orang Islam percaya setelah mati bukan akhir, tapi awal kehidupan. Dan kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala di satu tempat yang disebut mahsyar. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nah, ini ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 28. Allah katakan kesimpulannya, kalian itu awalnya mati. Mati artinya berupa air mani, nutaf fil aslab. Kemudian dari air mani Allah hidupkan kalian di rahim ibu. Di situ ditiupkan ruh, maka Dia hidupkan kalian. Setelah itu kita lahir ke alam dunia, hidup di dunia, thumma yumitukum. Kemudian Allah kembali mewafatkan kita. Inda intaha ajalikum. Masa hidup di dunia berakhir, meninggal kita semuanya. Ketika sudah meninggal di dalam kuburan, namanya alam barzakh ya. Sampai tiba masa hari kebangkitan. Thumma yuhyikum. Kemudian Dia hidupkan kalian kembali. Jadi kita hidup ini, akidah ahli sunnah wal jamaah, kita hidup kembali di hari kebangkitan, namanya yaumul ba'ats. Itu dengan ruh dan jasad, bukan dengan ruh saja. Kalau kalangan filosof muslim, mereka mengatakan, sebagian besar mengatakan bahwa hari kebangkitan itu yang bangkit hanya ruh, jasad tidak. Tapi kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa kita dibangkitkan dengan ruh dan jasad, ruhan wa jasada. Bahkan ini yang istimewa nih, memori kehidupan kita di dunia itu masih terekam pada waktu itu. Makanya ada riwayat Allah bertanya, ya Nabi katakan laisa bainahu wa bainallah turjaman. Di hari kiamat nanti ada satu fase seorang hamba menghadap kepada Allah, dan tidak ada pengacara waktu itu, tidak ada penterjemah waktu itu. Yang ada dirinya dengan Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, kamu ingat tidak waktu itu kamu lakukan ini. Jadi Allah bertanya kepadanya untuk mengingat kembali masa hidup di dunia. Maka diingat oleh dia, benar saya lakukan ini ya Rabb. Sampai dia ingat semua perbuatan itu, dia katakan saya celaka kayaknya. Saya ini min ahli nar, karena dosa-dosa disebutkan oleh Allah Ta'ala. Ternyata
alhamdulillah dia punya timbangan baik, amal baik itu juga mencukupi untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka juga ada barokah syafaat Nabi Muhammad SAW, diselamatkan oleh Allah, dan Allah katakan, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga birahmati, dengan sebab rahmatku. Jadi substansi dari hadis tersebut, Allah bertanya kepadanya, mengingat kembali perbuatannya di dunia. Itu sebagai dalil memorinya masih ada, kenangannya di hidup di dunia itu masih ada. Maka Allah bertanya kepadanya. Kemudian di hari kiamat tidak ada bendera satupun yang berkibar. Semua bendera yang ada di dunia tidak ada yang berkibar di hari kiamat. Hanya satu bendera yang berkibar, bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bahwa yang punya pangkat jabatan di yaumil kiamah di kalangan manusia hanya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jabatan selain jabatan tersebut yang ada di dunia sifatnya sementara. Bahkan masih hidup di dunia juga ada masa pensiun. Sudah berakhir jabatan. Dan lebih dahsyat lagi, jabatan para nabi seluruhnya pada waktu itu juga Allah tangguhkan untuk sementara waktu. Makanya dalam riwayat Muslim itu, Imam Muslim meriwayatkan, sekelompok manusia datang meminta bantuan Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya gak bisa bantu. Kau pergi ke Nabi Nuh. Mereka datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, saya tidak bisa bantu kalian. Kau pergi saja ke Nabi Ibrahim. Datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat yang sama sampai ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, saya gak bisa tolong kalian. Makna tolong itulah yang bahasa hadisnya syafa'ah. Syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Isa, yang bisa tolong kalian hanya satu orang. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memproklamasikan itu. Analaha, analaha, kata Nabi. Saya yang bisa berikan syafaat kepada kalian. Itu menandakan bahwa para nabi di masa itu, di yaumil kiamah, jabatan mereka sementara dicabut oleh Allah. Buktinya mereka tidak bisa memberikan syafaat. Syafaat awal ya. Tapi yang bisa memberikan syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi memberikan syafaat, Nabi izinkan, Nabi berikan kepada yang lain. Para nabi, para aulia, para solihin, para syuhada, untuk mereka diberikan izin oleh Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat mereka, kepada orang-orang yang mereka kenal. Tapi syafaat izin awal itu harus lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, mufti Kesultanan Kieraha, beliau mengatakan Allah sudah berikan hak paten kepada Nabi. Terserah Nabi mau tolong siapa. Itu sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad dengan dalil wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dia Allah memberikan kepada engkau wahai Nabi Muhammad segala sesuatu hingga engkau ridho. Kalau belajar ilmu nahu itu kita bisa paham, yu'tika memberikan kepadamu, fatardo langsung fatardo, maf'ul bihnya hilang. Maf'ul bihnya hanya ke Nabi Muhammad, tapi berikan apa gak ada keterangan. Wala saufa yu'tika rabbuka, dan dia Allah akan memberikan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Berikan apa? Di situ tidak disebutkan oleh Allah. Ulama tafsir, ulama ahli bahasa Arab, nahwu, balagha mengatakan jika tidak ada maf'ul maka maknanya syamil, maknanya global, tidak terbatas. Maka di dalam hadis Nabi katakan, Allah berikan izin kepada saya untuk memberikan syafaat, sampai-sampai Allah memanggil saya, wahai Nabi Muhammad, bagaimana, sudah ridho belum? Kata Allah Ta'ala. Kata Nabi, sekarang saya sudah ridho ya Rabb. Karena Nabi saking sayang kepada umat, walaupun satu orang itu berharga bagi Nabi Muhammad SAW. Orang yang di dalam dadanya sudah ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kata
Ibnu Umar dalam riwayat itu lebih mulia daripada dunia dan seisi dunia. Karena sebab satu orang ini berada dalam neraka, Nabi mengatakan, "Ya Allah, saya belum bisa senang dan bahagia kalau masih ada satu orang dari umat saya berada dalam neraka," kata Nabi Muhammad SAW. "Wallahi lan arda wa wahidun min ummati finnar." Maka Allah katakan, kalau begitu kau berikan syafaat kepada mereka. Nah, ini bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari kiamat tadi saya sebutkan, bendera yang berkibar hanya bendera Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis disebutkan, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhar wa biyadi liwa Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pemimpin seluruh makhluk di hari kiamat, kata Nabi, tapi saya tidak bangga. Ada bendera di tanganku di hari kiamat, yang dimana di bawah bendera tersebut ada Nabi Adam dan seluruh turunannya berada di bawah naungan benderaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana doa yang kita baca di Maulid Ad-Dibai. Ada doanya adalah, "Wahsyurna tahta liwa'i." Ya Allah, kumpulkan kami di bawah bendera tahta liwa'i Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Jadi bendera Nabi itu yang berkibar, satu-satunya berkibar di hari kiamat. Karena yang punya jabatan tunggal waktu itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan hikmah adanya hari kiamat untuk Allah menunjukkan kebesaran pangkat dan derajat kekasihnya Nabi Muhammad SAW di hadapan seluruh makhluk. Ada ulama berpendapat demikian. Tujuan hari kiamat untuk menunjukkan kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dan kami baca di kitab Daqaiqul Akhbar, itu bendera Nabi Muhammad ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tingginya itu bumi lapis 7 sampai langit lapis 7. Itu tingginya bendera beliau. Lebarnya ma baina masyriq wal maghrib, di antara timur bumi sampai barat bumi. Jadi padang mahsyar itu sangat luas. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan alam semesta dihancurkan oleh Allah, setelah itu diganti dengan yang baru. Ada dalam Al-Quran, diganti yang baru. Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala mengadakan sesuatu yang sudah hancur dikembalikan lagi utuh. Karena kita dari tidak ada Allah adakan menjadi ada, itu jauh lebih sulit kalau pakai hitungan manusia. Apalagi yang sudah ada diadakan, itu jauh lebih mudah. Tapi bagi Allah gak ada yang namanya sulit, tidak ada yang namanya mudah. Sama bagi Allah, tidak ada kesulitan sama sekali. Nah, ini kaitannya tentang sejarah bendera. Mudah-mudahan kita lebih mengenal sejarah. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya, dan itu diajarkan di dalam agama Islam. Alimu auladakum bisyaril abtal. Ada riwayat dari Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, sahabat Nabi. Ia mengatakan, ajarkanlah anak-anak kalian sejarah-sejarah para pahlawan kalian. Ya, dengan itu kita lebih mensyukuri nikmat yang saat ini Allah berikan kepada kita. Kita ibadah tidak terganggu, kita dagang tidak terganggu, kita kerja tidak terganggu, sudah tidak ada penjajah. Itu berkat pejuang-pejuang yang mereka berjuang di masa lampau. Ya, kita syukuri dengan cara taat kepada Allah Ta'ala dan senantiasa mendoakan para pahlawan-pahlawan yang mereka telah gugur memperjuangkan negara Republik Indonesia tercinta ini. Mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan insya Allah semuanya yang hadir diberikan rahmat oleh Allah, maghfirah, diberikan segala sesuatu yang baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana bari tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.